Adakah yang terlambat? Ada nggak yang hari ini tidak sholat subuh? Tidak ada. Alhamdulillah, benar nih. Ada Bu, non muslim. Oh, salah ya, beda. Jangan disebutin. Nah, hari ini Bu Kuri akan memberikan sharing ke kalian tentang budaya positif yang ada di sekolah, di jurusan kita, dan di perusahaan. Jadi Ibu harap kalian bisa memerhatikan dengan baik, dengan seksama, dan ujungnya harus diimplementasikan. Bisa? Ya, bisa. Oke. Kita lihat budaya positif di sekolah. Yang pertama adalah datang ke sekolah awal waktu. Ibu tidak menyebutkan datang ke sekolah tepat waktu ya, karena itu pasti mepet. Jadi kamu harus datang di awal waktu. Nah, kemudian yang kedua, budaya positif di sekolah itu adalah memakai seragam dan atribut sesuai dengan ketentuan dasi, topi, gesper, nemtek, semuanya harus sesuai dengan ketentuan. Kalau kelas 10 warna nemteknya apa? Putih. Kelas 11? Hijau. Kelas 12? Putih. Kelas 13? Nggak ada. Oke, kemudian yang berikutnya adalah melaksanakan piket harian yang sudah disusun oleh ketua kelas. Ketua kelasnya siapa di sini? Rasya dan Fauzan. Oke, ini harus disusun dan ditempel ya di masing-masing kelas. Kemudian yang keempat, menyanyikan lagu Indonesia Raya di jam tertentu. Jadi nanti sometimes kita akan mengumandangkan lagu Indonesia Raya di jam mungkin jam 10. Apapun yang sedang kamu lakukan saat itu, kamu berhenti. Mas-mas yang caraka, yang tukang sapu aja, dia lagi nyapu di RPTRA, dia berhenti dan menunjukkan sikap sempurna. Sudah pernah lihat? Nanti kamu harus melakukan itu. Jadi kalau Bu Kuri lagi ngajar nih, kamu juga lagi duduk seperti ini, tiba-tiba terdengar lagu Indonesia Raya, kamu harus berdiri semua, sikap sempurna dan menyanyi sampai selesai untuk mewujudkan rasa nasionalisme yang tinggi. Oke ya, jelas ya? Kemudian kelima adalah gerakan pungut sampah. Biasanya ini dilakukan sehari 2 kali, yaitu di jam 10 atau setengah 11 dan di jam 2 siang. Apa yang dilakukan kalau gerakan pungut sampah ini dikumandangkannya pakai sirine? Sini gitu. Nah, kamu harus berdiri mengambil sampah terdekat di kolong meja, di dalam tas, di kaki, di meja dan dimanapun, terus buru-buru dibawa ke luar. Itu budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, kemudian tadarus bersama di awal pembelajaran. Tadarus bersama, apakah sudah dilakukan? Sudah. Yang memimpin siapa? Ketua kelas. Oke, itu kalau bisa berurut ya, dari ayat pertama Al-Fatihah sampai Al-Baqarah sampai terakhir di surat An-Nas gitu. Jadi kamu setiap hari baca bareng-bareng, tapi teratur gitu, nggak lompat-lompat, nggak sesuai keinginan ketua kelas atau sesuai keinginan guru, nggak. Jadi selalu, dan ibu minta dari sekretaris ada yang mencatat hari ini berapa ayat, misalnya 5 ayat atau 10 ayat, besok ayat berapa sampai ayat berapa gitu. Jadi semuanya teratur. Jelas ya? Jelas. Kemudian sholat duha. Sholat duha ini dilakukan di sela-sela waktu. Kalau misalnya ada jam kosong, kamu silakan buru-buru ke masjid atau di musola di depan Sija itu kamu bisa langsung sholat duha. Ya, atau kalau di jam setengah 10 pas istirahat, silakan juga sebelum makan atau sesudah makan. Kemudian makan bersama, membawa bekal bersama, kamu baris di depan lorong itu, kemudian kamu buka bekal bersama dan makan bersama. Untuk apa fungsinya makan bersama? Menjaga tingkat solidaritas antar teman. Ya, bagus. Ada lagi yang bisa menambahkan? Meningkatkan rasa pertemanan dan persahabatan. Iya, meningkatkan rasa pertemanan dan persahabatan. Ada lagi? Oh, sudah dijawab ya. Oke. Menjadi wadah bersosialisasi. Iya, bersosialisasi dan membuat kita menjadi keluarga besar yang solid. Itu yang paling penting ya. Kemudian sholat zuhur berjamaah sudah dilakukan di masjid, setiap azan buru-buru langsung ke sana. Kalau dulu suka pakai sirine juga, dan juga pakai periwitan Bunila. Bunila guru olahraga atau Pak Nur, prit, kamu harus langsung buru-buru ke masjid. Kemudian senyum, sapa, salam. Siapapun yang kamu temui, baik itu guru yang mengajar kamu atau tidak, minimal gak usah cium tangan, misalnya minimal kamu senyum dan atau ucapkan salam pagi Bu, siapapun ya, mau tamu kan sekolah kita kan sekolah besar ya, aula kita sering dipakai oleh orang luar. Nah, kamu
Seperti itu. Dan satu lagi, kalau tamu itu menanyakan sesuatu, kamu jawabnya nggak boleh gini. Contoh, toilet di mana ya? Sono Pak, sono, nggak boleh. Jadi caranya, oh toilet di sana Pak, pakai jempol. Paham ya? Jadi nggak boleh lagi, dek masjid di mana ya? No Pak, sono dong dekat itu nggak boleh. Tapi silakan di sebelah sana Pak, jalan lurus aja ke depan, nanti ada tulisan Masjid Al-Islah gitu. Jadi itu ketahuan kualitas kepribadian kamu tuh baik. Kemudian terakhir, berjalan di jalur hijau atau pedestrian. Kita sudah ada jalurnya yang ada kanopinya itu, kamu nggak boleh jalan di aspal. Ya, kalau sudah masuk ke depan jurusan listrik dan sampai ke depan, kamu harus masuk di jalur pejalan kaki atau pedestrian. Jelas? Fungsinya untuk apa? Supaya kamu bisa belajar begitu kamu nanti kerja di perusahaan, entah itu pabrik, entah itu kantor, dia akan menyediakan jalur warna cat hijau. Gitu. Jadi kalau yang merah tidak boleh diinjek, kalau yang hijau boleh. Jadi kamu terbiasa melaksanakan budaya industri di sekolah ini. Jadi kamu nggak kaget lagi. Next, kita lihat lagi. Budaya positif di jurusan Sija, mungkin Ibu minta bantu satu orang baca bergantian. Ya. Budaya positif di jurusan Sija. 1. Masuk ke kelas atau lab dan semua tas diletakkan di depan atau di belakang. Ya, kita berjanji untuk meletakkan tasnya di belakang supaya tidak mengganggu dan tidak terlihat kumuh atau kotor. Next, nomor 2. 2. Memakai seragam werpak pada pelajaran jurusan. Ya, memakai seragam werpak pada pelajaran jurusan karena apa? Supaya kamu terbiasa nanti di kantor mengikuti aturan perusahaan. Ya, walaupun Bu, kita kan prakteknya nggak kotor, kita cuma di belakang laptop. Beda sama jurusan mesin atau otomotif yang ganti-ganti oli, ganti ban gitu akan kotor. Kita nggak kotor, tapi Bu Kuri minta kamu untuk bisa melaksanakan budaya positif itu di jurusan. Jadi ada tidak ada gurunya, ada tidak ada pelajaran jurusan, kamu tetap kalau kamu datang ke jurusan di pelajaran praktek ya, kamu harus pakai werpak. Nanti akan dibeli di koperasi ya. Lanjut nomor 3. Ya. 3. Mengambil dan mengembalikan peralatan praktek di ruang alat ke posisi semula. Iya, nanti kamu akan ada praktek bikin kabel, setting router gitu. Itu kan ngambil alat prakteknya di ruang alat bawah dari turun tangga ini sebelah kiri. Jadi ambil barang dari situ, catat, kemudian kembalikan lagi seperti semula supaya nanti kelas lain yang mau praktek lebih mudah. Jelas? Keempat. Ya. Jaga kebersihan dan ketertiban. Ya, itu harus. Jadi kebersihan harus tetap terjaga. Bagaimana kamu datang ke sini? Oh, bersih Bu. Maka keluar juga harus dalam keadaan bersih supaya terbiasa. Nih, Ibu kasih contoh satu ya. Kejadian di perusahaan. Kalau di perusahaan itu rata-rata toiletnya toilet kering. Pernah ke mall? Toiletnya apakah ada yang banjir-banjiran? Kayak di rumah kita gitu? Ya kan? Nah, toiletnya toilet kering, maka kamu harus berusaha untuk menjaga toilet itu kering. Jangan sampai tiba-tiba ada orang perusahaan telepon Bu Kuri, ini anaknya gimana sih? Wudhunya di wastafel, ya. Terus nggak pakai sendal sehingga kakinya dia begitu kena air meninggalkan jejak-jejak. Kantor tuh bersih banget loh, warna ubinnya mungkin marmer atau keramik yang putih bersih. Jadi jangan terjadi seperti itu. Dan ada juga yang pakai toilet kering untuk mandi. Dia pulang jam habis maghrib, karena jam 4 udah gerah. Dia mandi di toilet itu pakai semprotan. Nah, orang perusahaannya komplainnya ke siapa? Ke Ibu. Karena kalau ada anak yang tidak baik di perusahaan, Ibu akan menarik lagi dia kembali ke sekolah. Jadi nggak akan PKL lagi di perusahaan. Maka jangan sampai membuat kasus. Jelas? Jelas. Oke. Nomor 5, silakan. Ya. Nomor 5. Belajar kemudian mengerjakan tugas sesuai deadline. Ya, belajar dan mengerjakan tugas sesuai deadline. Ini sangat bermanfaat. Jadi Bu Kuri pernah mendapat pujian dari perusahaan, dia bilang gini, Bu Kuri, saya salut loh sama anak-anak SMK 26, anak PKL-nya. Kenapa? Karena dia itu selalu mengerjakan pekerjaan sesuai target. Deadline-nya nggak pernah lebih. Bahkan sebelum deadline dia sudah selesai mengumpulkan. Karena Bu Kuri paksa di sini, misal seperti ini, Ibu kasih tugas ya, deadline-nya hari Minggu jam 9 malam. Tolong tugasnya di email, karena kalau di email akan muncul tuh hari apa kamu ngumpulin, jam berapa gitu kan ada ya. Nah, itu namanya penilaian speed atau kecepatan.
Jadi ternyata begitu Bu Kuri ngasih tugasnya jam 8 pagi, sekarang jam 10 pagi habis dia istirahat udah langsung jadi mengumpulkan. Hebatnya seperti itu, nggak nunggu sampai hari Minggu jam 9 malam. Itu artinya dia more than the expectation, melakukan sesuatu yang lebih di luar ekspektasi atau harapan ibu. Dan tahu nggak efeknya? Ini udah kisah nyata ya, ibu ceritakan itu kisah nyata. Jadi efeknya ya, anak yang tadi jam 8 pagi ibu kasih tugas, jam 10 dia sudah mengumpulkan, tidak menunggu sampai minggu depan. Akhirnya di perusahaan dia berhasil menguasai minimal 6 bahasa pemrograman. 6 cewek kan? Ya, terus di perusahaan itu dia melamar di Bank Syariah Mandiri sebagai mobile programmer. Terus dites, 9 orang yang dites adalah laki-laki, dia cewek sendiri. 9 orang yang dites lulusan sarjana, dia lulusan SMK sendiri. Dan orang HRD-nya telepon ibu dan bilang, Bu Kuri, saya sangat salut dengan Alivia, namanya Kak Alivia. Kenapa Bu? Dia itu luar biasa, satu-satunya perempuan programmer, satu-satunya lulusan SMK, karena yang lainnya di lulusan sarjana S1, dan satu-satunya yang punya time management yang sangat baik. Jelas? Bu Kuri didik kamu dari sekarang untuk soal speed atau kecepatan, jadi kamu harus bersiap melakukan itu. Oke ya? Nah kemudian bekerja dengan smart dan cepat. Iya, jangan cuma sekedar cepat ngumpulin aja, tapi ternyata salah. Pokoknya harus smart dan cepat. Lagi mengutamakan attitude, akhlak atau adab atau sikap. Ini tadi sudah kita bahas ya. Kemudian nomor 8, ada yang mau baca? Ya, Putri silakan. Aktif mengikuti berbagai bidang lomba. Aktif mengikuti berbagai bidang lomba. Ada lomba apa? Lomba fotografi, lomba short movie, film pendek, lomba menggambar, lomba desain logo, lomba programming, lomba data science, ikut. Karena nanti Bu Kuri akan share, maka ibu minta ibu dibuatkan grup untuk anak angkatan kalian ini. Karena ibu kan nggak ngajar ya, dibuatkan aja jadi satu, ketua kelas dan ketua kelas invite ibu. Bisa? Ya, bisa. Oke. Terus berprestasi selama bersekolah. Ini yang kemarin ibu bahas ya, minimal kamu ada 1 atau 2 prestasi selama sekolah di sini. Kemudian nomor 10, silakan. Memiliki kemampuan 2 sampai 3 bahasa pemrograman. Iya, karena ini untuk senjata kamu, memiliki 2 sampai 3 kemampuan bahasa pemrograman. Terus kamu bilang, Bu, saya nggak tertarik sama bahasa pemrograman, nggak masalah. Yang penting kamu punya modal itu dulu. Nanti kamu mau ke arah desain kah, mau ke arah networking kah, mau ke arah sosial media marketing kah, terserah. Yang penting kamu harus punya kemampuan 2 sampai 3 bahasa pemrograman. Oke, lanjut nomor 11. Ya. 11 memiliki portofolio digital. Ya, segala sesuatu kamu simpen di Google Drive. Kalau kamu udah habis gambar, pakai komputer atau pakai tangan, scan, simpen di Google Drive. Gambar apa, tanggal berapa kamu buat. Begitu terus. Bikin program apa, tanggal berapa kamu buat, upload Google Drive. Jadi kita mainnya cloud. Udah nggak pakai hard disk atau laptop aja. Gitu. Jelas ya? Sehingga kamu punya portofolio digital. Sehingga nanti kalau kamu mau tes PKL di kelas 3, di kelas 12, kamu udah tinggal kasih aja link Google Drive kamu. Dulu kamu di sekolah udah pernah belajar apa, udah pernah membuat project apa, dan sudah pernah menciptakan karya seperti apa. Jadi semuanya diupload tuh di Google Drive. Lanjut nomor 12. Ya. 12 mempublikasikan proses dan hasil praktek ke medsos. Ya, fungsinya apa nih? Mempublikasikan proses dan hasil praktek. Bu, hari ini saya praktek membuat kabel jaringan, kabel strike. Bikin sama temen-temennya alatnya apa, bahannya apa, terus disuting sama temennya, terus kamu kemudian ngomong, "Hai guys, hari ini kita belajar membuat kabel strike." Terus diupload di Instagram kamu atau di YouTube kamu gitu. Supaya apa? Supaya nanti perusahaan juga bisa melihat mana hasil karya kamu. Itu untuk personal branding. Jadi kamu punya merek tersendiri bahwa kamu sudah pernah menciptakan karya itu atau pernah praktek di bidang itu. Jelas? Sampai sini ada pertanyaan? Jelas semua? Udah jelas banget pokoknya Bu Kuri neranginnya ya. Gak ada yang terlewat. Oke, next. Sekarang beralih ke budaya positif di perusahaan. Kenapa Bu Kuri selalu mengaitkan kamu dengan perusahaan? Ada yang bisa jawab?
karena kan ini kan sekolah SMK kan, menengah kejuruan. Jadi udah pasti itu relasinya ke perusahaan-perusahaan besar kan gitu, Iya. apalagi di 26 gitu. Oke, sekian dari saya. Oke, terima kasih, bagus jawabannya ya. Karena korelasinya adalah ke perusahaan-perusahaan. Karena SMK, sebuah SMK dibilang bagus jika banyak lulusannya yang terserap di perusahaan. Kalau sebuah SMA dibilang bagus atau berkualitas jika banyak lulusannya terserap di perguruan tinggi negeri. Kalau kita ke perusahaan, seperti itu. Jadi kenapa Bu Kuri dari kelas 1 nih, ini masih unyu-unyu loh Bu saya. Kok Bu Kuri udah buka-buka tentang perusahaan sih? Supaya kamu punya visi dan misi dari sekarang ya. Lanjut, nomor 1, ada yang bisa baca? Orangnya jangan itu aja dong, ini kan ada 72. Oke, ganti-gantian ya, sudah nunjuk tangan, di daerah sini ada 5. Silakan bergantian. 1. Datang tepat waktu atau awal waktu. Mirip gak sama budaya yang tadi kita ciptakan di sekolah? Ya, kenapa? Karena orientasi kita adalah dunia kerja, maka harus dibiasakan waktu di sekolah. Next, nomor 2. Memakai seragam kerja sesuai ketentuan. Iya, memakai seragam kerja sesuai ketentuan. Tadi ingat waktu di jurusan kamu harus pakai apa? Iya, supaya kamu terbiasa nih menaati aturan. Ya. Next, nomor 3. Sana tadi, daerah sana ada 3 orang belakang sama Mbak. Yuk. 3. Berjalan di jalur hijau atau pedestrian. Iya, tadi sama dengan peraturan yang budaya positif di sekolah? Oke. Next lagi nomor 4. Tadi belakang yang laki-laki. Budaya sholat duha. Iya, budaya sholat duha harus dibudayakan. Karena apa? Kemarin Bu Kuri ditelepon lagi, gini bilangnya, Bu Kuri, sekarang anak-anak yang ada di sini setiap pagi sebelum mereka mulai PKL mereka selalu sholat duha. Dan akhirnya karyawan di sini yang tadinya tidak pernah sholat duha terinspirasi. Akhirnya kamu sudah bisa membawa budaya positif itu di perusahaan. Terinspirasi loh bro, karyawan. Itu anak 26 lagi PKL di sini ngapain sih pagi-pagi? Udah ngambil wudhu, oh ternyata sholat duha. Gitu. Jadi mereka happy karena suasana di kantornya jadi religius. Yang tadinya programmer itu untuk mengcoding ya, untuk mengcoding, melakukan coding lagunya Metallica, sekarang berubah jadi lagu nasyid atau lagunya Upik. Jadi kita membawa aura yang sangat positif karena kita bawa budaya positif dari sekolah itu ke perusahaan. Oke, nomor 5. Ujung. Mengerjakan tugas pekerjaan atau proyek sesuai deadline. Iya, mengerjakan tugas atau pekerjaan atau proyek sesuai deadline. Ingat tadi yang sudah Ibu sampaikan ceritanya ke Alif ya? Iya, itu harus bermanfaat juga nanti berhubungan dengan perusahaan ya. Terus nomor 6. Bekerja dengan smart dan cepat. Ada tadi di budaya sebelumnya? Iya, jadi kita bawa juga budaya positif itu ke perusahaan. Nomor 7. Ujung belakang banget. 7. Mengutamakan attitude, akhlak, adab, atau sikap. Sama? Sama. Oke, ini harus selalu dibawa. Kalau Bu Kuri ngajarin cara membuat kabel strike dalam waktu 1 jam kamu udah bisa. Tapi kalau Bu Kuri ngajarin tentang kejujuran, kedisiplinan, kemandirian, tanggung jawab, itu harus perlu waktu bertahun-tahun. Karena kalau kamu mau belajar hard skill, ke Gramedia aja cari bukunya, cara membuat website, gitu kan? Kamu baca, kamu ikutin, 7 jam kamu udah bisa bikin website. Gitu. Tapi kalau cara berlaku jujur, belum tentu bisa 7 jam. Gitu. Jadi pembelajaran untuk adab atau attitude itu harus dilakukan terus-menerus tanpa henti. Ya. Nomor 8. Ya. Aktif melakukan pengembangan diri. Aktif melakukan pengembangan diri. Kamu di perusahaan nanti jadi programmer, tapi programmernya kamu cuma bisa bahasa Java sama bahasa Python. Sedangkan di luar sana, kalau kamu mau pindah kerja, mau dapat gaji 2 digit yang lebih gede lagi, kamu harus mengembangkan diri, belajar Flutter, belajar lagi bahasa pemrograman yang lain, Golang misalnya, atau yang lain-lainnya, JavaScript misalnya ditambah. Itu jadi jangan berhenti belajar walaupun kamu sudah kerja dan sudah dapat gaji ya. Jelas ya? Belajar yang utama adalah bekerja sambil kuliah, ya kan? Tapi di samping itu kamu ikutin kursus-kursus. Ini kalau dari sekarang mau ikut kursus-kursus online gratis, pakai aja Udemy, Decoding Academy, gitu ya. Itu bagus-bagus kalau kamu mau lihat di Instagram deh nanti. Ya bisa jadi aktif melakukan pengembangan diri dari mulai sekarang jadi siswa sampai nanti kamu kerja di perusahaan. Next, 9 terakhir.
Ya. Berprestasi selama menjadi karyawan. Ya, berprestasi selama menjadi karyawan. Jadi jangan jadi karyawan yang biasa-biasa saja, jangan. Jangan juga jadi siswa yang biasa-biasa saja, jangan. Karena Bu Kuri sudah mencontohkan jangan jadi guru yang biasa-biasa saja. Jadi harus berprestasi. Kemarin alhamdulillah Ibu coba tahun lalu ya, lomba nulis cerita Kartini di era digital. Yang menyelenggarakan adalah PT Komatsu. Ya, Komatsu tuh perusahaan alat berat. Dan Ibu iseng, lagi bulan puasa, nggak ada kerjaan, Ibu tulis tuh, ya, cerita, selesai, nggak tahu dapat juara 1. Padahal itu cuma iseng gitu, karena pengen nyoba, masih bisa nggak sih saya di usia 40 lebih ini berprestasi gitu. Jadi kamu juga harus bisa coba. Jelas? Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke. Ingin bertanya Bu, Ya. kalau di perusahaan itu rambutnya harus seperti di SMK 26 apa gimana? Oh, rambut nih, urusan rambut. Biasanya kalau kamu bekerja di pabrik itu harus cepat. Karena urusannya nanti kalau kamu bekerja dengan mesin-mesin besar bisa rambutnya ketarik. Malah kamu kegiling gitu. Tapi kalau programmer, desainer itu lebih cenderung aman mengenai rambut. Jadi mau segondrong apa silakan. Asalkan sesuai dengan aturan yang ada di perusahaan. Gitu. Jadi rambut, outfit, pakaian kalau di programmer atau desainer tuh nggak terlalu dipentingkan. Yang penting kamu menghasilkan project bisa bekerja sesuai deadline gitu. Ya, oke. Ada lagi? Ya. Apa ada pengalaman bekerja yang paling berkesan menurut Ibu? Pengalaman bekerja yang paling berkesan, ibu atau siswa? Boleh dua-duanya. Oke, mungkin itu nanti ibu jawab ya. Pengalaman paling berkesan ya ada pengalaman pahit dan pengalaman manis pastinya. Dan yang paling biasanya manusia selalu mengingat pengalaman pahit. Ya, otak kita terbiasa merekam pengalaman pahit. Gitu. Ya pengalaman pahit kalau dari kakak kelas kamu, dia bilang begini, Bu Kuri, untungnya dulu di sekolah kita itu belajar tentang fisik dan mental. Jadi tiap hari Sabtu datang ke sekolah dari jam 8 sampai jam 2 siang dilatih fisik sama mentalnya. Begitu dia ditugaskan ke Kalimantan sama ke Flores untuk masang CCTV. Itu ke Kalimantan masang CCTV di hutan. Gak ada teman, gak ada orang yang bisa ditanya. Adanya orang hutan. Jadi mental kamu harus siap bekerja sendiri tanpa siapapun, nggak bisa nanya kemana-mana. Mau nelpon ke Jakarta, ke kantor gitu, atau ke alumni, atau ke kakak kelas, atau ke mentor, nggak bisa karena di tengah hutan tidak ada sinyal. Nah ini contoh ya pengalamannya seperti itu. Dan kemudian satu lagi di Flores, dia masang di pinggir laut mau bikin resort, hotel-hotel untuk orang-orang kaya itu ya, daerah Flores. Dan ya udah kena angin kenceng, masuk angin, muntah, terus tapi tetap harus masang CCTV-nya di pinggir-pinggir pantai itu gitu. Jadi bikin jiwa kamu, badan kamu, mental kamu yang strong. Itu contoh pengalamannya seperti itu. Dan kalau di Jakarta, kamu datang ke rumah customer, ke kantor, ke apartemen, masang CCTV atau masang router di tempat customer, itu kalau orang yang galak, kamu kerjanya ditungguin loh. Kamu lagi setting kan, kalau kita kalau kerja diliatin kan agak gimana ya, grogi gimana gitu. Itu diliatin terus nggak bisa, alatnya nggak berfungsi. Langsung dikata-katain pakai kebun binatang sambil bisa nggak sih sebenarnya teknisi kayak gini? Kok saya dikirim teknisi nggak berkualitas begini sih? Itu udah keluar keringat nih pasti. Dasar anjing, maaf ya, maksudnya seperti itu. Jadi itu mental kamu harus kuat. Kalau kamu mentalnya nggak kuat, baper, buru-buru diberesin terus kamu nangis pulang, ya nggak boleh kan? Nggak bisa seperti itu. Itu contoh kejadian pahit ya yang dialami oleh para kakak kelas atau alumni kamu. Nah, next berikutnya nanti pertanyaan berikutnya kita lanjut ya. Di sini ada Pak Komo Susilo MPD, sekarang menjadi wakil kepala dinas pendidikan DKI Jakarta. Tadinya kepala sekolah kita. Beliau berhasil menjadi wakil kepala dinas pendidikan DKI Jakarta. Beliau punya slogan yang selalu digaung-gaungkan, yaitu baik dulu baru kita. Artinya utamakan adab dulu, attitude dulu baru otak atau kemampuan otak. Jelas?
I want God to bless this team so much people talk about what he did. But it means we got to give him our best in every area. And if we win, we praise him. And if we lose, we praise him. Either way, we honor him with our actions and our attitudes. So I'm asking you, what are you living for? I've resolved to give God everything I've got. Then I'll leave the results up to him. I want to know if you'll join me. Your attitude's like the aroma of your heart. If your attitude stinks, it means your heart's not right. You sure is preachy today. Mm-hmm. What? How's your attitude, Brock? It's fine. Then you'll be okay with the death crawl, right? All right, everybody on the goal line. Get your partner. Let's go. Let's go. Show me something. 10 yards. Move it. Move it. Let's go. Let's go, Matt. Let's go. Let's go, Jonathan. Show me something. 10 yards. Show me some power. No knees. Keep your knees off the ground. Show me something. There you go. 10 yards. Show me some muscle. Show me some power. Give me some heart. Let's go. Very good, boy. Very good. Let's run it back. Oh, man, it's not even funny, dude. Oh, yeah, it is. So, Coach, how strong is Westview this year? A lot stronger than we are. You already written Friday night down as a loss, Brock? Well, not if I know we could beat them. Come here, Brock. You too, Jeremy. What, am I in trouble now? Not yet. I want to see you do the death crawl again, except I want to see your absolute best. What, you want me to go to the 30? I think you can go the 50. 50. I can go to the 50 if nobody's on my back. I think you can do it with Jeremy on your back. But even if you can, I want you to promise me you're going to do your best. All right. Your best. Okay. You going to give me your best? I'm going to give you my best. All right, one more thing. I want you to do it blindfolded. Why? Because I want you giving up at a certain point when you could go further. Get down. Jeremy, get on his back. Now get a good tight hold, Jeremy. All right, let's go, Brock. Keep your knees off the ground, just your hands and feet. There you go. A little bit left. A little bit left. I bet he does. There you go. Show me good effort. That way, Brock. You keep coming. There you go. It's a good start. A little bit left. A little bit left. There you go, Brock. Good strength. That's it, Brock. That's it. Not at the 20 yet? Forget the 20. You give me your best. You keep going. That's it. No, don't stop, Brock. You got more in you than that. I ain't done. Just resting a second. You got to keep moving. Let's keep moving. Let's go. Don't quit till you got nothing left. There you go. Keep moving. Keep moving. Keep moving, Brock. That's it. You keep driving. Keep your knees off the ground. Keep driving it. Your very best. Your very best. Your very best. Keep moving, Brock. That's it. That's it. That's it. Keep going. Don't quit on me. Keep going. Keep driving it. Keep your knees off the ground. That's it. Your very best. Don't quit on me. Your very best. Keep driving. Keep driving. There you go. There you go. That's it. You keep driving. Keep your knees off the ground. Keep driving it. Don't quit till you got nothing left. Keep moving, Brock. That's it. That's it. That's it. Keep going. I want everything you got. Come on, keep going. It hurts. Don't quit on me. Your very best. Keep driving. Keep driving. There you go. There you go. He's heavy. I know he's heavy. I'm bad at strength. Then you negotiate with your body to find more strength, but don't you give up on me, Brock. You keep going, you hear me? You keep going, you're doing good. You keep going. Do not quit on me. You keep going. It hurts. I know it hurts. You keep going. You keep going. It's all hard from here. 30 more steps. You keep going, Brock. Come on. Keep going. Burn. And let it burn. Ours are burning. It's all hard. You keep going, Brock. Come on. Come on. Keep going. You promised me your best. Your best. Don't stop. Keep going. Too hard. It's not too hard. You keep going. Come on, Brock. Give me more. Give me more. Keep going. 20 more steps. 20 more. Keep going, Brock. Give me your best. Don't quit. No. Keep going. Keep going. Keep going. Don't quit. Don't quit. Don't quit. Brock Kelly, you don't quit. Keep going. Keep going. Go, Brock Kelly. You don't quit on me.
No, you keep going. You keep going. Go, Brock. 10 more steps. 10 more. 10 more. 10 more. Keep going. Don't quit. Give me your heart. You can. You can. 5 more. 5 more. Come on, Brock. Come on. Don't quit. Don't quit. Come on, Brock. 2 more. 1 more. Let's go to 50. Let's go to 50. I don't have any more. Look up, Brock. You're in the end zone. Brock, you are the most influential player on this team. If you walk around defeated, so will they. Don't tell me you can't give me more than what I've been seeing. You just carried a 140-pound man across this whole field on your arms. Brock, I need you. God's gifted you with the ability of leadership. Don't waste it. Coach? Can I count on you? Yes. Coach? What is it, Jeremy? I weigh 160. All right. Who's next? Good practice, boys. See y'all tomorrow. Hey, man, for the first time in a while, I actually feel good about Friday night. Yeah? Why? I'm just on board with what you're doing. If they get a hold of it, it'll change their lives. You count me in. Grant, me too. Yeah? Yeah. I feel like I owe you an apology. I just want you to know that I'm akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita. Tidak tahu kita bila harinya tanggung jawab tiba.
baik teman-teman semua, Bapak dan Ibu, di sini izin saya akan menjelaskan sedikit tentang budaya positif yang harus kita lakukan di sekolah kita. Di antaranya adalah praktik segitiga restitusi. Apakah Bapak dan Ibu sudah ada yang pernah mengetahui tentang praktik segitiga restitusi? Sekilas lewat PNM. Kalau Bu Radia? Oh belum. Oke. Mungkin saya izin menegaskan kembali kalau untuk Pak Sigit dan kalau untuk Bu Radia, praktik segitiga restitusi ini adalah praktik yang harus dilakukan kepada siswa untuk menyelesaikan suatu permasalahan, tapi dengan cara yang lebih soft gitu Pak. Jadi ada 3 cara gitu. 3 cara itu mungkin kita bisa lihat dari penayangan video ini sebentar. Ini adalah kasus siswa merokok di sekolah. Ini ada 2 orang siswa yang melakukan merokok di jurusan SIJA pada saat itu. Nah, saya sebagai guru berusaha untuk menstabilkan identitas di awal. Ini pertama adalah tahapan menstabilkan identitas, di mana kita menganggap siswa yang berbuat salah itu tidak berbuat salah. Jadi kayak kita memaklumi keberadaan siswa berbuat kesalahan seperti itu. Nah, mungkin langkah selanjutnya untuk lebih mempersingkat waktu, di sini tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita seolah-olah kita merasa berempati lebih jauh terhadap permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Dan ketika itu juga kita menganggap kita senasib dengan mereka. Jadi mereka tidak merasa di judgement atau merasa dimusuhi atau merasa disalahkan seperti guru menyalahkan siswa, tapi kita melakukan validasi terhadap tindakan yang salah yang telah mereka lakukan. Seperti itu. Dan mungkin tahapan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Dan di sini menanyakan keyakinan, kita sebagai guru mengingatkan kembali kepada siswa bahwa sebelum kalian masuk SMK 26, sebelum kalian masuk ke jurusan SIJA, itu ada hal-hal yang sudah disepakati, misalnya peraturan sekolah. Kita tidak boleh memakai narkoba, kita tidak boleh merokok, kita tidak boleh melanggar peraturan dan sebagainya. Itu kita ingatkan kembali supaya mereka bisa merimain peraturan-peraturan yang dulunya mereka sudah sepakati dan sudah dipahami. Jadi ini adalah tahapan terakhir yang akhirnya kita akan menghasilkan sebuah solusi seperti win-win solution dan mereka mempunyai efek jerah setelah itu. Seperti itu. Bapak Ibu dan teman. Oke, untuk belum. Oke, untuk kasus yang kedua di sini adalah kasus yang dimainkan oleh Wilda. Kasus ini adalah kasus siswa yang bermasalah dengan orang tua di rumah, bukan siswa yang bermasalah di sekolah. Nah, kasus Wilda ini ceritanya ini diangkat dari kisah nyata, Pak. Kenapa saya hilangkan? Pemerannya sebenarnya laki-laki. Jadi Wilda ini sebagai pemeran pengganti, tapi dia bisa cukup menjiwai untuk kasus ini. Jadi siswa ini sedang anak basket, dia sedang memakai masker di rumah. Tapi pada saat dia memakai masker, ibunya memanggil. Tapi karena maskernya belum kering, belum selesai pakai masker, maka dia nggak menyahut panggilan orang tua. Kalau nanti mulutnya terbuka, pecah maskernya kan. Kemudian, ya ibunya itu teriak dan akhirnya karena dia tidak disautin sama putrinya ini, ibunya masuk ke dalam kamar dan melihat dia sedang maskeran sambil tiduran. Nah, karena ibunya sedang nyuci sambil nyetrika sambil apalah melakukan kegiatan itu, karena takut listriknya turun, maka ibunya menyuruh Wilda untuk mematikan komputer. Nah, karena Wilda dalam keadaan memakai masker dan sambil tiduran, maka dia mematikan tombol power di CPU-nya itu pakai kaki, pakai jempol. Nah, ibunya marah melihat hal itu.
begitu marah, mengeluarkan kata-kata kasar dan kurang enak di hati sehingga Wilda tersinggung, dan akhirnya Wilda ini memilih untuk kabur dari rumah. Keluar dari rumah, gimana caranya dia, karena udah sakit hati dan seperti tidak diinginkan lagi di rumah itu dia kabur ke rumah temannya. Nah, karena dia kabur dan naik motor tidak pakai helm, maka angin malam yang menerpa itu menyebabkan wajahnya itu kena penyakit Bell's palsy, jadi agak anyam gitu. Dari situ dia mempunyai kesadaran bahwa Bell's palsy ini bukan semata penyakit karena hembusan angin malam tanpa helm, tapi karena dia sudah melakukan tindakan yang kurang baik terhadap orang tua. Jadi ada refleksi sendiri dari si Wilda ini. Nah, kemudian dia ceritanya sedang melakukan curhat ke saya seperti itu. Dan 3 hal yang tadi, menstabilkan identitas, terus kemudian melakukan validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan di keluarganya, maka keyakinan kelas atau keyakinan di keluarganya, maka akhirnya solusinya dapat ditemukan, gitu ya, maksudnya dapat kita simpulkan ada solusinya yang bisa didapat seperti itu. Jadi ada 2. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu dan teman-teman? Boleh jawab apa ya? Ya. Cara menyiasati seandainya begini, yang dicurhatkan oleh peserta didik itu hal yang sifatnya privat dan kebetulan misalnya dia mau curhat kepada guru laki-laki. Nah, ini supaya si guru laki-laki itu tidak goyah imannya ya dalam mendampingi itu, mungkin ada tips atau saran kira-kira Ibu. Oke, terima kasih Pak Sigit. Mungkin kalau dari sisi saya, pasti ya setiap ada 2 insan berbeda kelamin bertemu, entah itu hubungannya guru atau murid atau sesama guru ataupun apa, ya pasti akan ada getaran. Betul. Karena gelombang elektromagnetik kita berbeda dan itu bawaannya mau bersatu gitu kan. Dari saya tetap jaga koridor atau norma-norma yang ada, misalnya norma bahwa menyadari bahwa saya adalah profesional sebagai guru, siswi ini sebagai siswi, gitu, sebagai siswa kita. Jadi itu yang harus dijaga. Terus kemudian norma yang kedua yang harus dijaga adalah norma agama. Dimana kalau kita melakukan hal yang kurang baik terhadap siswa, pasti akan terjadi hal yang tidak diinginkan, baik itu hukuman judgement yang berupa sosial ataupun langsung dari sisi agama. Jadi 2 hal itu, norma sosial dan norma agama, yang akhirnya bisa bikin kita lebih strong lah Pak untuk tidak menyimpang. Mungkin itu Pak Hidi. Ya. Oke, berikutnya mungkin saya akan meng-share tentang budaya positif Bapak dan Ibu. Kalau tadi praktek segitiga restitusi merupakan salah satu dari budaya positif ini. Di sini mungkin saya akan memberikan beberapa insight yang saya dapat dari pembelajaran ini. Jadi kita sebagai guru itu berperan menjadi kreator, kemudian inspirator, motivator, dan fasilitator terhadap budaya positif yang ada di sekolah. Nah, di sini kita ada sekitar 4 Bapak Ibu kontrol guru yang dilakukan berdasarkan teori dari Ki Hajar Dewantara. Jadi kita sebagai teman bagi siswa, kemudian sebagai pembuat merasa bersalah dalam menyelesaikan sebuah kasus, sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Tapi ada satu yang tidak boleh kita lakukan, yaitu sebagai penghukum. Nah, di sini saya ulas sedikit karena kita sekolah teknologi, maka biasanya guru-guru yang ada di STM atau SMK teknologi ini seringnya menggunakan kontrol guru sebagai penghukum, padahal itu sangat dilarang. Gitu. Jadi karena ini menggunakan kekerasan, kemudian hukuman fisik, gitu, hukuman mungkin menyapu atau mengepel, tapi yang ekstrim gitu. Jadi itu sangat dilarang dan tidak boleh dilakukan. Nah, yang terbaik itu adalah kontrol sebagai manajer. Gitu. Jadi dari semuanya ini peran kita sebagai guru yang terbaik adalah yang harus kita lakukan sebagai manajer. Nanti kita akan ulas sedikit demi sedikit satu persatu. Nah, disiplin positif itu kepada siswa intinya bukan untuk membuat anak merasa takut, tapi intinya membuat anak-anak bisa berkonsekuensi, kemudian bertanggung jawab dan rasa hormat, kemudian menimbulkan kesadaran diri mereka, dan terakhir adalah penanaman motivasi diri, sehingga kalau mereka sudah melakukan kesalahan atau penyimpangan atau pelanggaran,
itu yang harus kita gali. Gitu. Jadi nggak boleh lagi ada kekerasan. Nanti sih. Nah, ini tadi yang saya ulas, posisi terbaik adalah posisi guru sebagai manajer. Nah, jadi ada 3 motivasi perilaku manusia yang menurut Diana Goosen di sini. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ini adalah tingkat terendah dalam motivasi perilaku manusia. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi motivasinya seperti itu. Dan yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang paling ideal. Itu paling di antara 3. Kemudian ini tadi sedikit garis besar yang kita sudah tayangkan videonya. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, kata-katanya yang harus kita tampilkan pada saat melakukan praktek segitiga restitusi ini adalah ya kayak gini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita berusaha berempati. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi merasa dia tidak sendirian yang telah melakukan hal tersebut. Kemudian kalau dalam validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Maka kita gali tadi kan. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah itu. Nah yang terakhir keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati dan kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu yang kita praktekkan. Nah di sini ada beberapa budaya positif dan contohnya, Bapak Ibu. Yang pertama adalah menangani siswa yang mencuri sepatu merek Converse di masjid. Harga sepatu itu 500.000 pada saat itu. Dan motivasinya adalah karena ayahnya di PHK dan ibunya hanya memiliki usaha laundry kecil-kecilan yang baru mulai buka, belum berkembang dan belum besar gitu ya. Dan kakaknya yang duduk di kelas 12 SMA, sepatunya sudah jebol. Sehingga siswa ini ingin membantu meringankan beban orang tuanya dan membantu menyenangkan kakaknya dengan jalan pintas dan cara yang salah. Jadi intinya tadi dari 5 dasar kebutuhan manusia, kepuasan dan faktor ekonomi, kesenangan atau faktor ekonomi. Nah, kemudian ada juga menangani beberapa siswa yang akan bunuh diri, melakukan penyayatan tangan, terus mau terjun dari lantai 3 gedung Sija gitu ya. Karena diabaikan oleh pacarnya, orang tuanya dan sahabat karibnya. Jadi intinya kurang pemenuhan kasih sayang Pak. Jadi mungkin ya kita sebagai guru memang harus menggali dulu itu penyebabnya apa. Yang terakhir, kalau budaya positif yang ada 3 dan 4. Saya selalu menerapkan pengumpulan tugas salah satunya dengan penilaian SPID. Jadi pengumpulan tugas dan dengan deadline yang ditentukan sehingga dampaknya saya mendapatkan pujian dari beberapa perusahaan terkait kinerja siswa saya yang gesit, smart dan selalu bekerja sesuai target dan deadline. Jadi yang kita terapkan pada saat sekolah akhirnya dibawa sama mereka ke perusahaan. Dan akhirnya orang perusahaan merasa puas dengan kinerja siswa-siswi kita. Nah yang terakhir, saya juga menerapkan budaya sholat duha setiap hari bagi siswa dan dampaknya nilai akademis dan kecerdasan siswa meningkat di sekolah. Jadi mungkin yang tadinya ranking 26, saya naik jadi ranking 4 gitu. Kemudian wajah mereka lebih cerah dan ada beberapa perusahaan yang memuji bahwa sekarang siswa-siswa saya tersebut menjadi inspirasi bagi karyawan perusahaan. Jadi Bu Kuri, ini anak-anaknya ada di sini dan mereka merubah vibes yang ada di perusahaan ini menjadi lebih religius. Jadi yang tadinya karyawan kantor nggak pernah sholat duha sekarang terinspirasi dengan anak-anak. Ini salah satu budaya positif yang sudah diterapkan dan akhirnya membawa hasil yang positif juga gitu. Nah terakhir, intinya budaya-budaya positif ini memang harus kita terapkan dari rumah, mungkin keluarga, kemudian dibawa ke sekolah dan itu akan nanti dibawa ke perusahaan. Jadi itu merupakan satu garis lurus yang tidak bisa disangkal ya Bapak Ibu. Jadi pembiasaan itu akhirnya berubah menjadi karakter dan karakter yang kita terapkan adalah karakter budaya positif, maka mereka juga akan melakukan itu dimanapun mereka berada dan akhirnya kita menjadi agen perubahan budaya positif seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih untuk attentionnya hari ini, perhatian dan fokusnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jika memang ada yang bertanya-tanya, boleh kita sebutkan. Sedikit, kita kan di SMK ya, tadi sempat disinggung tentang teori kontrol guru ya? Iya, teori kontrol guru. Ya.
Saya sependapat dengan yang disampaikan di PPTI segera Republik dan mendorong, tetapi bagaimana cara kita menyikapi ketika masih ada teman-teman guru yang lain, teman-teman guru kita yang lain meyakini bahwa penghukum itu masih ampuh, ya masih ampuh dan masih dipraktekkan. Ini bagaimana kita menyiasati dan menyikapi ini, karena itu ternyata bukan yang paling baik. Ya, terima kasih Pak Sigit atas pertanyaannya. Mungkin kita bisa lihat ya, di sini penghukum itu biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal dengan fisik atau kata-katanya yang menyakitkan gitu. Dia merasa bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, guru seperti ini sampai percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia tadi. Dan biasanya itu terjadi sama guru-guru yang senior. Kita mungkin tidak bilang pangkat atau statusnya, tapi lebih ke senior yang lebih lama sudah mengabdi di sini dan usia. Dan nada suara tinggi, bahasa tubuhnya kelihatan marah, kemudian mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk sambil menghar. Itu ciri-ciri. Dan itu memang kita sering dapatkan di sini. Nah, jadi mungkin salah satunya adalah kita mensosialisasikan dengan cara yang santun tanpa menyakiti murid tersebut. Terus kita sebagai tutor teman sebaya sih, jadi ngomongnya bisa lebih enak. Yang pertama ya mungkin kita izin tentang guru, saya mau menyampaikan bahwa apa yang Bapak lakukan terhadap siswa tadi itu ya kurang baik, dan menurut teori kontrol guru sebaiknya tidak dilakukan lagi karena dampaknya ini Bapak Ibu ya, jadi murid bisa marah dan dendam atau bersifat agresif, kemudian bisa jadi sesudah kembali duduk murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi sepulang sekolah dia akan mengempeskan ban motor gurunya yang tadi mungkin karena sakit hati gitu ya. Bisa jadi. Jadi ya seperti itu, kita juga tidak boleh melakukan judgement. Jadi ini sangat-sangat dilarang gitu. Jadi memang tidak boleh. Mungkin itu dari saya Pak Sigit. Ya, terima kasih. Sama-sama. Bu Rodia ada pertanyaan? Kalau saya juga agak-agak mirip sih pertanyaannya sama Pak Sigit. Saya sepakat untuk masalah penghukuman dan lain-lain. Tapi boleh tidak ya kalau ada dengan istilah ya punishment yang mendidik, ada? Iya. Apakah seperti itu masih bisa dilakukan oleh seorang guru? Bisa, masih boleh. Tapi dengan cara yang lebih soft. Kata-katanya juga tidak ada verbal, tidak ada menghargai siswa tersebut meskipun kita tahu bahwa dia salah. Itu masih boleh ya kalau yang intinya tahu kalau efek jerah dan tadi terbangun motivasi diri bahwa itu salah harus lebih baik, tapi tetap bentuknya ya, tapi tidak ke fisik dan verbal, tidak ada yang tersakiti batinnya. Iya betul, tidak apa-apa ya. Masih boleh Bu. Jadi reward and punishment masih boleh dilakukan, tapi dengan cara yang lebih soft. Dan kata-katanya juga di sini mungkin ada contoh-contohnya ya lebih teratur, lebih ini sehingga murid juga nggak merasa dia sudah berbuat salah terus kita hajar, kita judgement, kita salahin, tunjuk-tunjuk atau dia akan sakit hati. Ya. Boleh tetap ada reward dan punishment. Misalnya, menulis saya tidak akan mengulangi lagi itu kan sampai 100 kali mungkin masih tidak apa-apa. Atau piket di ruangan UKS selama 4 minggu atau misalnya setiap hari Jumat selama 4 minggu seperti itu kan. Selain membersihkan ruangan ini bermanfaat juga, dia bertanggung jawab terhadap hukuman atau punishment yang kita berikan. Seperti itu. Baik, terima kasih. Oke. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, SMK Negeri 26 Jakarta belajar bekerja betul. SIJA 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 Sija, SIJA 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 Sija, SIJA 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 Sija, Sija siap jaya. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu
waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus